Nggak masalah, tetapi kalau kita yang disuruh untuk berinisiasi untuk ketemu, datang ke Denada, saya kan sudah bilang di dalam konferensi pers yang sebelumnya, takutnya nanti kita nggak dibukakan pintu lagi gitu loh. Pada ibunya. Bang Intan, Reza sama Denada sama-sama di Jakarta, mungkin ada agenda waktu terdekat sih untuk bertemu keduanya? Jangan tanya ke saya. Kalau Denada memang mau, nanti saya fasilitasi, oke, ya toh. Saya nggak masalah, tetapi kalau kita yang disuruh untuk berinisiasi untuk ketemu, datang ke Denada, saya kan sudah bilang di dalam konferensi pers yang sebelumnya, takutnya nanti kita nggak dibukakan pintu lagi gitu loh. Gitu loh. Coba nanti jenengan-jenengan nanti yang bisa mencerna kira-kira rasanya gimana perasaannya. Kalau kita datang, kita sudah 2 hari berturut-turut tuh ya. Datang ke rumahnya Denada itu dibukakan pintu cuma 15 cm. Itu pun sama satpamnya yang kita sudah komunikasi dengan Denada, kita sudah di Jakarta. Nggak pernah disuruh masuk ke ruang tamunya. Disuruh kita datang ketiga lagi. Kalau nanti ternyata tanggapannya sama, coba teman-teman netizen atau semuanya lah yang bisa menilai nanti gimana perasaan kita. Kan malu kita. Lanjut. Ada rencana untuk ketemu itu kapan Bang? Berarti mungkin ada rencana ke sini. Jangan tanya sama saya. Sudah nanti kalau memang Denada mungkin nanti akan saya jawab ya. Jadi Denada itu kalau memang betul-betul nanti mau tanya, jangan tanya kepada Reza saja. Coba tanya ke saya lah, nanti saya jawab. Insya Allah dia kalau mau tanya, kalau mau tahu nomor telepon gue, gampang lah itu. Alasan yang Jangan kan Denada, teman-teman pers saja sudah tahu, banyak yang tahu kan gitu. berarti alasan kemarin menjawab masalah ini mungkin karena ada rasa ketakutan nantinya ke depannya akan seperti apa. Iya, takut. Tapi kan mereka bilang tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan Reza katanya kalau di depan untuk ketemu itu pada pihak Gimana? tidak sesuai fakta kalau misalkan Reza ini pengen ketemu Denada padahal udah di chat tapi tidak direspon katanya. Karena bukan gak direspon, dia sudah ngerespon. Panjang lebar. Makanya Denada itu kan sebetulnya nggak usah ngechat, datang aja sudah, dia tahu kan di mana dia tinggal kan. Itu loh. Dia salah semua nanti. Karena chat-chatannya dia sebelumnya itu nggak pernah direspon sama Denada. Itu makanya kalau semuanya teman-teman itu melakukan justifikasi bahwa sekarang ini malah dia yang salah karena nggak merespon, itu salah. Dia ini mau merespon pun takut karena dia nggak pernah, masih belum tanya ke saya. Jadi gimana ya, apa yang harus saya lakukan Nonang? Karena saya ini kan kakaknya kan, itu yang paling tahu dia kan. Itu makanya dia takut salah langkah, salah tanggap juga. Dia bingung juga sekarang ini harus manggil ibu dah, manggil mbak dah. Soalnya di dalam catatan itu Denada sudah bilang, ya terserah nanti nyamannya mau panggil apa. Itu pun aneh kan rasanya kan. Coba gimana rasanya? Ayo coba. Sekarang mau panggil mbak boleh, panggil ibu boleh kan gitu kan. Sudahlah, jangan lewat cecetan. Karena cecetan itu tidak bisa menunjukkan ya gimana rasanya, apa ya, perasaan ini bisa meluap gitu loh. Tapi insya Allah saya punya prediksi yang agak sedikit positif ya, karena saya selalu husnudon sama yang di atas, sang hak. Insya Allah ini nanti smooth lah nanti penyelesaiannya kalau memang Denada itu betul-betul bisa mengesampingkan egonya yang pertama ya, bisa menunjukkan bahwa orientasi dia untuk melakukan pengakuan itu betul-betul dari hatinya. Itu Bang, apa karena digugat 7M itu akhirnya dia ada sedikit ada perubahan apa gimana Pak? soal gugatan 7M itu kan sebetulnya kan hubungannya Denada dengan penggugat 2 dan 3. Begini, orang berkali-kali tanya bahwa saya selalu memperjuangkan atau meminta nilai 7M itu. Padahal sudah saya jelaskan, kalau kita berbicara tentang gugatan 1365, itu ada kontrah matadat, itu ada 2 unsur. Yang pertama itu kontrah matadat, sifat yang melanggar hukum. Yang kedua itu adalah unsur kerugian. Nah, andai kata pun kita meminta itu pun, undang-undang juga memberikan fasilitas kok soal itu kok. Kan begini kan, hubungan Denada dengan hubungan pihak kedua dan pihak ketiga, ya, penggugat 2 dan 3, ini kan hubungan perikatan, ya. Sebetulnya memang hakikatnya bukan ini ya, hakikatnya saya minta permintaan maaf sebetulnya ya, tetapi kan harus ada yang juga diperhitungkan sama Denada sebetulnya, seharusnya. Karena pada waktu Denada itu memberikan penitipan Reza ini, dia bilang sudahlah, tenanglah, susunya nanti akan datang truk-trukan. Nah, sejak semula kita nggak pernah berpandangan itu.
1 sendok pun nggak pernah ada kok. Kita nggak pernah ribet kok. Yang men-trigger saya mengajukan ini ketika orang tua saya datang ke Jakarta nggak dibuka pintu, satu. Yang kedua, mamanya dilaporkan polisi dan didatangi 2 polisi berseragam di rumah karena adanya indikasi penggelapan mobil. Dan Resa juga dilaporkan di somasi sama ibunya. Kan lucu, itu yang men-trigger saya, sehingga saya kemudian akan mengajak dia untuk berhitung kembali. Ya sudahlah kalau gitu. Karena apa? Kan begini logikanya, kalau gugatan saya tidak dikabulkan sama pengadilan, berarti saya yang salah. Berarti dia nggak punya kewajiban untuk menafkahi Resa. Tapi kalau gugatan saya dikabulkan oleh pengadilan, berarti dia yang salah. Gitu loh. Sekarang saya tanya, siapa orang yang bisa menitipkan anaknya ya tanpa dia punya kewajiban untuk menafkahi anaknya? Siapa yang mau terima? Nah, meskipun pada hakikatnya bukan itu loh ya. Ini saya garis bawah ya. Hakikat awalnya bukan itu. Hakikat awalnya karena orientasi ibu saya yang sudah diinjak martabatnya, disuruh berdiri di pinggir trotoar selama 3,5 jam, 2 hari berturut-turut, tidak bukan pintu, itu aja. Lanjut. Bang, soal isu Denada itu memiliki 3 anak, sempat ada statement yang berseliweran di media sosial itu gimana Bang? Tapi sempat akhirnya ada yang mengklarifikasi kalau Denada itu. Wah, ini pertanyaan berbau dosa ini. Ya, mohon maaf ya, saya juga tidak dalam kapasitas untuk menjawab itu. Ya tolonglah, kalau memang teman-teman sudah bisa melihat saya itu kan, saya kan sudah mulai awal kan saya kan sudah bilang, andai kata Mbak Dena itu sudah betul-betul menghadiri mediasi forum yang sudah disediakan oleh pengadilan yang begitu mulia, yang menutup perkara ini biar aib nggak terbuka ya. Kalau dia betul-betul hadir, selesai masalah ini. Karena dia tidak hadir, maka aib ini terbuka. Padahal orientasi saya bukan untuk membuka aib. Sekarang aib lagi yang datang semuanya, anak 3 semuanya. Ya kalau itu saya nggak punya kapasitas untuk menjawab lah, daripada nanti saya juga ke taman dosa lah. Gitu. Nah, Resa, kemarin pihak Denada mengatakan juga ada gugatan yang direvisi oleh pihak Resa. Mungkin bisa jelasin nggak Bang, poin-poin apa aja direvisi? Enggak, sederhana. Karena ada penambahan kuasa hukum yang ada tim saya, yang satunya baru akhir masuk, yang namanya Mas Firdaus itu, yang tidak tercantum dalam gugatan yang awal, yang sekarang ini harus dimasukkan, yang itu diributkan sama kuasa hukumnya Denada, padahal itu nggak terlalu fundamental, nggak terlalu krusial bagi saya sebenarnya. Nggak apa-apa lah, kita turuti lah, nanti kita ajukan perubahan untuk itu aja, menambah itu aja. Berarti tidak ada poin-poin yang diubah? Nggak ada, masih ada, hanya penambahan kuasa hukum. Bang, Resa, kemarin itu juga mengatakan dia sudah sempat memberikan statement kalau sudahlah cabut saja gugatannya, atau ini juga masalah ibu dan anak. Mungkin kamu menanggapi ini? Dia nggak bisa menjawab, dan saya yang menjawab ya. Itu makanya agak sedikit mungkin ada ketidakmampuan ya kuasa hukumnya untuk mencerna gugatan saya. Kan saya kan sudah bilang prinsipal di dalam gugatan saya itu ada 3. Yang pertama itu Resa, yang kedua itu Mama Rate, yang ketiga itu Papa Dino. Jadi kalau memang ada, karena ini hubungan antara anak dan ibu, itu kan masalah petitum yang pertama. Petitum yang kedua, dia sudah minta maaf nggak kepada Mama Rate sama Papa Dino? Dia sudah mengakui salahnya enggak? Dia bertanggung jawab atas segala perbuatannya enggak? Kan itu belum. Sehingga kalau nanti ada teman-teman netizen atau kawan-kawan pers ini mau tanya relevansi untuk mencabut itu ya kurang relevan. Berarti kan pengacaranya kan kurang mencerna kan gugatan saya itu apa kan petitumnya, kan itu aja. Bang, mungkin saat ini sampai saat ini Resa udah mencari ayat kandungan yang mengetahui apa atau mengetahui? Saya tahu, tapi saya nggak ngasih tahu. Memang haknya dia, saya kan sudah bilang bahwa perluasan pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan itu juga dengan bapaknya ya, sebatas itu bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi kan pintu masuknya dia itu untuk mencari tahu siapa bapak saya kan lewat ibunya dulu. Mau ibunya saja belum ketemu, gimana caranya? Ya tapi kalau saya bilang ya, kita manusia alamiah lah. Siapa yang nggak ingin tahu kita dilarang dengan, ya kan, dari siapa dan bapak kita siapa, ibu kita siapa, alamiah lah itulah. Insya Allah mungkin next itu akan ditanyakan sama dia nanti.
Artinya Reza abang sendiri ini kan dari dunia entertainment udah makin bersinar di dunia. Mungkin Reza merasa makin bersinar gak sih di dunia entertainment karirnya sendiri? Alhamdulillah. Apakah ini karena pamor dari Dinada sendiri yang karir di dunia entertainment bersinar gitu? Enggak, ini segala bantuan dan segala perhatian yang sudah diberikan kepada dari teman-teman netizen semuanya yang sudah memberikan apa ya, kalau saya bilang kan simpati publik ini yang kemudian melahirkan ini kan. Yang saya buat untuk melakukan pembelaan terhadap Reza, karena saya berbicara soal apa adanya ya. Mereka semua yang sudah punya penilaian, insya Allah semua netizen itu kan sudah cerdas semua ya. Jadi bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Dari itu kemudian lahir ya, buka rezekinya Reza kan dari situ. Meskipun semuanya dari sang hak sebelumnya kan begitu, melalui teman-teman netizen itu. Reza sendiri gimana? Tadi kan sudah mungkin disampaikan gitu sama Om itu kan. Tapi dari Reza sendiri pas tahu ini Mama Dena langsung hubungin Reza untuk maksudnya mungkin membuka komunikasi dan ujungnya nanti adanya pertemuan gitu. Mungkin pas tahu selain bingung mungkin apa yang dirasain sama Reza sendiri, tiba-tiba akhirnya Mama Dena langsung komunikasi langsung hubungin Reza gitu. Ya, takut itu terulang lagi. Kan gini intinya kan, pastinya kan Mbak Dena kan tahu rasa di mananya di Jakarta. Kenapa nggak langsung aja? Gitu. Kenapa harus melalui pasar? Misal kamu mungkin sudah mengetahui dari yang ada sudah mendatangi ke Paris untuk mengurusi pengakuan sebagai anak dan nah, kamu menanggapi bagaimana? Akhirnya kan kamu minta kemarin pengakuan supaya disahkan di notaris, akhirnya dilakukan oleh Dina. Jadi kamu Ya kan harus dilakukan dulu, Kak. Baru Reza. sudah dilakukan kapan? Kabarnya kan Reza belum dipanggil, belum ketemu. Bang, kalau tuh misalnya Dina merendahkan diri serendah-rendahnya buat meminta maaf dengan ikhlas Pak dengan Mbak Muhammadiyah dan Pres, mungkin kedepannya gugatan akan tetap dicabut atau diperjuangkan. Ya alhamdulillah ya, insya Allah ya. Tapi peluang damai itu masih ada, Bang. Ya kalau peluang damai itu kan begini saja ya. Sang hak saja maha pemaaf. Masa kita ini makhluknya aja nggak bisa membuka pintu-pintu maaf kepada orang yang salah? Nggak punya hak saya itu. Tapi yang jelas saya membuka pintu lebar-lebar untuk memaafkan segala kesalahan yang memang betul-betul dia akui. Kalau memang itu dari hati ya. Kalau kesalahan kemarin yang diakui melalui medsos itu saya nggak bisa mencerna itu dari hati apa enggak itu. Karena orientasinya kan nggak nyampe kan, ke hatinya Reza saja nggak nyampe. Apalagi ke saya. Saya selaku anaknya mertua saya ini kan merasa juga tersinggung kan, gara-gara juga saya nggak kena juga hati saya, karena di dalam pengakuan itu tidak ada namanya orang tua saya ya sebagai salah satu pihak yang seharusnya Denada itu meminta maaf gitu. Rasa tadi masih manggil Denada pakai Mbak gitu, mungkin masih ada rasa ketakutan yang besar gitu untuk mengakui dia sebagai ibunya gitu, setiap kan? Iya, Rasa sampai sekarang masih manggil Mbak. Tapi kan udah diakuin Reza sama Mama Dena sendiri. Kenapa nggak coba langsung manggil? Iya kembali lagi canggung nggak? Canggung. Terus kan belum ketemu langsung gitu. Kalau ketemu langsung kan beda. Yang kemarin dia bilang di chatnya nggak dibalas itu ngajak ketemu atau gimana? Kalau udah tahu? Yang ngajak ketemu? Oh ngajak ketemu. Artinya udah ada ajakan bertemu dari Denada sendiri ke kamu ya? Tapi dari kamunya belum mau atau gimana? Bukan belum mau, takut ngambil keputusan. Dan takutnya juga nanti terjadi ketiga kalinya. Gitu. Kan simpelnya gitu tadi Kak. Maksudnya Reza kan di Jakarta. Kan masih tahu, teman-teman kakak semua pun tahu Reza ada di mana. Kenapa nggak langsung aja? Tapi dari hati kamu sendiri sangat ingin bertemu dengan Denada ya? Iya. Sangat ingin. Tapi Denada kan sudah lagi ada di Jakarta dan kamu juga sudah ada di Jakarta. Mungkin pengen nggak ketemu di tonton sekedar balas chatnya atau mungkin udah ada sebagai salah. anak chat duluan tante ketemu. Kenapa gimana? Kan
kamu sudah di Jakarta, di Jakarta. Kamu mau nggak maksudnya memulai chat duluan kayak, ayo ketemu nih, saya sudah di Jakarta segala macam. Udah ada sabar. Tapi balasan dari dia ada nggak? Belum Selama balas. balasan, belum balasan. Ya tadi menunjukkan sama saya balasan chat itu panjang sekali. Jadi di situ saya baca ada kecanggungan bagi dia sebetulnya untuk memulai lagi komunikasi yang agak sedikit intens kepada dari anaknya ke ibundanya gitu. Itu makanya kalau tanya dulu panggil mbak, kalau sekarang masih panggil mbak, mau panggil ibu atau gimana, itu kan canggung. Coba lah jenengan merasakan lagi gimana perasaannya ya. Yang tidak diakui 24 tahun, yang awalnya panggil mbak, ujung-ujung panggil ibu hanya melalui medsos. Gimana? Saya ngomong gimana semuanya? Itu loh. Saya juga apa ya, mengilustrasikan ini juga agak sedikit sulit ya perasaan saya gitu. Makanya itu pertanyaan juga agak sedikit retorika ya. Apa retorik ya kalau saya jawab begini ya. Next, mungkin. Raja sendiri akan stay di Jakarta atau pulang pergi? Karena pekerjaan juga kan banyak di Jakarta. Lihat ke depannya. Bang tadi kan bilang belum bertemu dengan Denanya ya Bang ya, terus juga masih mencoba mencari solusi bagaimana pertemuannya berikut. Beredar kabar katanya Denana mau preskon dulu ke media, mungkin itu bagaimana? Denana memilih untuk bertemu media dulu daripada bertemu dengan Reza. Ya itulah yang saya sesalkan, Mbak Dena. Kalau memang inisiasinya untuk ketemu, sudah nanti saya fasilitasi. Jangan anggap saya pengacaranya Reza. Karena saya ini punya lebih hubungan intens daripada jenengan itu kepada Reza. Malah seringan saya yang hidungnya dia mulai kecil daripada dia. Sudahlah ngomong saja sama saya, nanti saya fasilitasi. Anak ini agak sedikit canggung, anak ini agak sedikit takut. Itu makanya nanti kalau sudah ada komunikasi ya, insya Allah kita juga mau ketemu kok. Tapi kalau dia konferensi pers, ini orientasinya kemana? Orientasinya mau membangun opini publik atau gimana? Kan saya kan kurang paham ini kan. Itu makanya saya, itulah kalau saya analogikan ya. Jadi begini. Kalau konsep ada pemaafan hakim di dalam KUHP yang baru itu, istilahnya retlah ke pardon itu, hakim pun akan memberikan pengampunan terhadap terdakwa ketika hakim pun tahu bahwa ada penyesalan di situ. Ya, itu pun diketahui dari face to face. Kalau dari gini ini gimana caranya? Konversi pers dulu, kan lucu. Lanjut. Reza sendiri kemarin kan beredar kabar katanya Reza sempat memiliki istri dan punya anak. Sekarang hubungannya bagaimana sama komunikasinya? Dijawab lah ya. Kemarin itu sudah nggak perlu dijawab. Kemarin ya alhamdulillah teman-teman netizen sudah bisa membantu kami untuk melakukan penilaian, justifikasi soal adanya tanggung jawab Reza apa enggak Reza itu Allah sendiri yang menjawab kemarin itu, dan Allah sendiri yang juga menimpahkan kalau saya azab juga kepada dia itu karena kemarin ya Allah ya udahlah alhamdulillah kalau soal itu nggak perlu dijawab lah. Nyaman. Reza, apa yang mau kamu sampaikan ke Denana? Ya, yang pertama ya Kak, yang pertama kan ya itu tadi kan pasti kakak semua harus tahu Reza ada di mana, masa sih Mbak Dena nggak tahu. Terus yang kedua kan bagaimanapun itu papa sama mama Reza yang merawat Reza, dia juga haruslah kayak minta maaf gitu Kak, bertemu juga itu keinginan. Satu lagi ya tambahan. Kayaknya memang kalau saya baca, apalagi anak ini juga baru kan memberikan statementnya juga sudah sedikit membuka cakrawala berpikir saya itu bahwa sesungguhnya itu kalau saya lihat itu di nada itu ada keinginan untuk ketemu dia, tapi ada ketakutan untuk ketemu dengan orang tua saya. Yang saya baca ya situasinya ya. Kalau dia memang betul-betul mengakui bersalah, betul-betul dia gentleman, ya sudahlah. Bagi orang tua saya di nada ini bukan keponakan ya, karena dia pengganti dari orang tuanya di nada yang sudah nggak ada. Jadi dia mengganti tanggung jawabnya selaku orang tuanya di nada. Itu makanya kenapa kok bisa anak ketemu dengan orang tua jadi takut kan itu. Itu aja lah. Raja, ini kabarnya kan kamu mau diberangkatkan ibadah umroh ya sama salah satu pengusaha. Alhamdulillah. Gimana nih reaksi kamu? Kaget? Reaksi kamu gimana? Kaget? Ya alhamdulillah kaget, senang, bahagia kan juga berangkat sama mama. Jadwalnya kapan nih? Ya secepatnya.
Mama Marati. Bang, melihat keberkahan dari Reza gimana Pak? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu saja saya. Alhamdulillah. Udah bisa beli mobil baru bang nanti bang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya cuma bisa bicara itu karena semuanya hadiahnya kan dari Sang Hakim. Juga bisa melalui dari tangannya teman-teman netizen semuanya begitu. Alhamdulillah. Jadi ibu-ibu online juga. Pada akhirnya Reza dengan keberkahan yang ada di beberapa pekan belakang ini bisa memenuhi apa yang keinginan Reza sebelumnya belum terpenuhi, bisa memenuhi yang gitu, bisa jadi apa yang Reza mau. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan dulu Reza juga sedikit cerita ya kak, maksudnya setiap Reza beli HP itu bekas. Ini alhamdulillahnya intinya baru sama bekas. Oke, siap. Terima kasih. Ayo. Iya semuanya. Ikut ya. Ayo, Abang cabut dulu boleh? Pegel nih. Mau keluar dulu. Ada ini. Ayo, yang mau naik silakan. Tapi gua keluar dulu ya. Bentar. Wah. Bang izin. Oke. 1, 2, 3. Ya. Masih banyak Bang Din. Oke. Bangun. Mundur. Ayo mundur dulu. Bang Bebek jangan mundur. Langsung naik yuk. Tadi udah mau dilipat kan? Cek. Ini kamu hati lagi. Majuan dong MNC. Ambilnya. Resa siapa bang? Yang mana pun? Lu nyangkut. Tolong insert kak. Iya ditolongin. Iya saya. Ini siapa? Ayo jalan. Aduh, jalan sekarang. MNC di mana ya? Gua di sini bocor kak? Zari. Gua di sini bocor kak? Lalu nih. Siapa yang digeser? Icel, masih kepake. Icel. Zari. Oke. Komisi jangan digeser. Aku mau lewat sini. Ada sudah bagaimana responnya? Reza ya, kalau ada di notaris itu ya saya juga orang bertemu, saya juga harus bertemu juga sama saya harus membesarkan Tadi Reza bilang udah SMA, supaya itu perihal apa dan apa responnya? Ya begini. Jadi kalau saya baca itu sebenarnya akan ada juga sedikit penyesalan ya dari Denada itu ke pihaknya Reza ya, dari catatan itu yang saya baca cuma hanya sedikit namun saja lah, aktualisasi saja nanti kalau memang betul dia mencerminkan bahwa apa yang sudah ditulis itu betul dari hati, nanti kan kita akan bisa baca itu. Kalau terkait nanti soal isu bahwa dia sudah dinotaris, manipulasi dan sebagainya itu
Ya mohon maaf, tadi kan sudah diulang-ulang kan mungkin itu visinya dia ya. Tapi kalau saya lihat sekarang ini masih belum ada aksi, ya saya hanya bisa berkesimpulan bahwa itu adalah mimpi itu aja. Makanya kalau memang betul-betul ya saya ucapkan sekali lagi alhamdulillah. Tadi kan abang juga bilang kalau mungkin ketakutan dengan bertemu dengan orang tua mungkin perihal apa sih bang? Atau memang susah menghubunginya atau bagaimana sih? Ya mungkin karena dia tidak sanggup lagi untuk menanggung beban rasa malu yang sudah ditanggung, yang sudah dia sandang ketika dia sudah melakukan betul-betul penzaliman ya kepada orang tua saya itu ya. Kalau saya lihat ya sudah tidak pernah say hello 24 tahun, tidak pernah mengucapkan minal aidin wal faidin, sudah tidak tanya kabarnya tante gimana, kabar kakak gimana. Mungkin itulah konsekuensinya pasti itu. Tadi kan abang bilang kalau teman juga kalau mereka permintaannya hanya untuk diakui dan lain-lain. Karena kalau dari kedua orang tua karena ada juga sibuknya Iya. Kalau soal 7 miliar itu, sebenarnya kan begini kan saya kan sudah berulang-ulang kan bahwa begini hubungan antara Denanda dengan orang tua saya itu kan sebenarnya kan hubungan peringatan. Meskipun yang pada awalnya untuk men-trigger saya untuk mengajukan gugatan ini bukan angka 7M. Angka 7M itu mengawur saya dan tidak selalu harus dikabulkan oleh hakim. Jadi saya juga agak sedikit pesimis kalau itu akan dikabulkan semuanya, enggak. Yang men-trigger saya itu yang membuat saya emosinya itu meledak-ledak kemarin itu ketika saya betul-betul melihat ketika orang tua saya sedang makan dengan partner saya ditelepon oleh mamai bahwa didatangi oleh 2 polisi yang berseragam ya, yang mau menindaklanjuti karena adanya laporan indikasi dugaan penggelapan mobil yang dilakukan oleh Reza sama mamai. Itu aja yang men-trigger saya. Reza sendiri ini kan dari sejauh ini gitu bertemu sebagai manusia gitu mungkin Reza banyak dapat bertemu di atas sana Ya, dapat apa aja sih Reza rasain iya punya ibu. Alhamdulillah punya banyak banget ibu. Se-Indonesia punya kakak-kakak oleh juga, punya teman-teman oleh. Alhamdulillah senang. itu kapan dan sama siapa Ya kejutan dapat kejutan terus yang berangkat itu Reza Muhammad. Jadi kapan-kapannya ya inginnya Reza sama mama secepatnya. Boleh disebutin dari dokter Reza pertama kaget, bahagia kak gitu. Jadi kan sebenarnya tadi sudah aku juga cuma untuk diulang aja kan banyak yang mempertanyakan Reza mencari pengakuan dari ibu kan bagaimana Reza mencari sosok ayah kalau Reza sendiri Kalau Reza sendiri sih lebih ke ibu kan. Jadi kalau ibu mengajari, kan